Hai semua, nama saya Arneta dan di video ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya tentang lockdown di Shanghai. Ini adalah hari coba saya hitung dulu, kayaknya 41 atau 42. Udah lewat dari 40 hari Shanghai lockdown, dan selama 40 hari ini ada 3 hal dasar yang menurut saya perlu kamu kuasai kalau amit-amit kamu harus ada di posisi saya sekarang ini, lockdown tanpa kejelasan kapan bisa dirilis lagi, atau ya kemampuan dasar sehari-hari yang akan sangat berguna dalam hidupmu. Oke? Nomor 1, masak. Serius, belajar masak. Mungkin kedengaran sepele karena mungkin kamu sudah biasa kalau pengen makan apa tinggal order atau tinggal duduk di meja makan, semua makanan tersedia. Tapi betul deh, coba belajar masak buat kamu sendiri paling nggak. Di situasi lockdown sekarang ini, orang-orang yang kebiasaannya order makanan dari luar, delivery kayak gitu, sekarang ini selalu mengeluh karena mereka nggak bisa makan enak seperti biasanya. Terus di awal-awal juga supply makanan agak sulit karena semua toko tutup, nggak ada delivery. Orang-orang yang delivery pun kan harus dikarantina. Jadi betul-betul nggak ada apa-apa, kita cuma mengandalkan supply makanan gratis dari pemerintah. Jadi untungnya saya suka masak. Di dapur saya paling enggak stok beras macam-macam banyak, stok bumbu-bumbu banyak, alat-alat masak ada, kulkas pun masih paling enggak terisi buat 3-4 hari makan masih ada. Jadi waktu di awal lockdown itu ya oke lah, saya masih bisa makan enak, masih malah jadi tambah kreatif karena harus mengolah bahan makanan seadanya jadi sesuatu yang enak, dan sama sekali nggak ada keluhan soal kekurangan makanan. Jadi tunggu apa lagi? Minta tolong mamahmu ajarin kamu masak, atau coba-coba sendiri di dapur. Kalau kamu bisa masak, bukan hanya kamu menolong diri kamu sendiri, kalau suatu hari kamu harus ada di posisi seperti saya sekarang ini lockdown, kamu juga akan bikin orang lain senang karena kamu bisa masak buat orang lain juga. Dan ya, nggak ada salahnya toh belajar masak. Itu poin nomor 1. Dan nomor 2, belajar beradaptasi dengan situasi. Lagi-lagi kedengaran mudah, tapi mungkin tidak semudah itu untuk dilakukan. Betul nggak? Beradaptasi itu sebenarnya satu skill atau ilmu yang semua manusia punya, ya nggak? Manusia sudah hidup dari zaman berapa ribu tahun yang lalu dan sampai sekarang masih ada di dunia ini karena kita beradaptasi toh. Salah satu contoh adaptasi yang menurut saya paling kelihatan dari 2 tahun selama pandemi ini, work from home, kerja dari rumah. Betul nggak? Tiba-tiba semua bisa online. Tentu saja ini terkecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul harus ada di tempat itu untuk melakukannya. Misalnya kamu kerja di pabrik, atau kamu ilmuwan, scientist, harus eksperimen di lab, kerjaan-kerjaan yang butuh kamu ada di situ secara fisik, tentunya itu terkecuali. Tapi sebagian besar kerjaan di dunia ini sekarang sebenarnya bisa online, tuh nggak? Dan bahkan kalau misalnya pekerjaan kamu tidak memungkinkan kamu untuk kerja online dan akhirnya perusahaan harus dengan terpaksa letting you go atau kamu dipecat, saya dengar cerita banyak orang yang akhirnya juga menemukan
kerjaan lain yang bisa dilakukan online yang penghasilannya pun malah lebih banyak dari waktu dia masih kerja di kantor. Jadi adapt, temukan semua peluang dalam kesulitan dan lakukan itu. Dan tentunya adaptasi pun pasti ada batasnya. Kadang-kadang ada situasi yang mungkin sudah di luar norma moral kamu. Contohnya waktu awal di Shanghai ada cerita orang tua harus dipisahkan dari anaknya waktu mereka terdeteksi positif, atau ada hewan peliharaan yang akhirnya harus dibunuh karena si ownernya, ya pemiliknya terdeteksi positif. Inhuman, right? Ada juga cerita si pemerintah daerah bikin pagar di depan pintu rumah orang cuma supaya orang itu nggak bisa keluar. Sangat bahaya kalau tiba-tiba kebakaran atau apa kan, orangnya nggak bisa keluar. Untuk hal-hal seperti itu tentu saja kamu bisa menyuarakan ketidaksetujuanmu, dan itu yang terjadi di sini juga. Di media sosial, di mana-mana semua orang, bahkan orang lokal, semuanya protes. Dan akhirnya sekarang orang tua dan anak boleh tetap bersama. Ada area karantina khusus buat hewan peliharaan, dan semua pagar-pagar yang dipaksa dibangun di depan gerbang-gerbang rumah orang pun akhirnya sudah dilepas. Jadi untuk hal-hal yang di luar moral kamu, tentu saja kamu tidak perlu menyesuaikan diri dengan itu. Tapi untuk hal-hal kecil seperti sekarang tiap hari harus bangun pagi buat tahu apakah hari ini ada PCR test atau cuma perlu antigen test, atau semua keperluan sehari-hari sekarang perlu yang namanya group buy. Kamu perlu lihat di chat group semua tetangga-tetangga, hari ini ada yang lagi jualan apa, bisa join group buy apa enggak. Adaptasi, jadi kenal tetangga juga. Bahkan untuk olahraga pun online sekarang. Gampang toh? Kalau bahasa Inggrisnya adapt, don't react. Artinya beradaptasilah, jangan bereaksi. Maksudnya kalau ada sesuatu yang baru, coba menyesuaikan diri. Jangan selalu resisten, jangan menolak, jangan langsung mulai bilang nggak bisa, saya nggak bisa terima itu, dan bikin diri kamu stres sendiri. Dari awal kita semua tahu lockdown ini tidak direncanakan, tiba-tiba dilakukan, dan tidak ada kejelasan kapan akan berakhir. Kalau kamu ada di posisi mental yang menolak, nggak bisa ini, nggak bisa, kemungkinan kamu bakal sakit malah, karena stres sendiri, semua dipikirin. So buat apa? Adaptasilah, menyesuaikan diri, dan saya rasa itu juga bisa diaplikasikan di semua hal yang kamu lakukan. Kamu beradaptasi waktu kamu pertama masuk sekolah, beradaptasi waktu pertama masuk kerja, beradaptasi waktu pertama menikah, hidup dengan orang lain, punya anak. Semua kamu memerlukan adaptasi kan? Lihatlah situasi dari sikap diri yang positif, tetap sejalan dengan moral kompasmu. Oke, so itu nomor 2. Nomor 3, ini juga akan terdengar sepele, tapi bersih-bersih. Coba aku tanya, kamu di rumah kasur diberesin sendiri nggak? Cuci piring sendiri nggak? Itu toilet kamu yang bersihin bukan? Lantai, sapu, ngepel, kamu yang ngerjain bukan? Kalau jawaban satu atau dari semua itu jawabannya bukan, ada orang lain yang mengerjakan itu buat kamu, cobalah suatu hari kamu sendiri yang ngerjain itu. Kenapa itu penting? Sama lagi, lockdown. Buat orang-orang yang biasanya panggil pembantu buat bersih-bersih rumah, sekarang sendiri nggak bisa panggil pembantu lagi. Kalau itu rumah dibiarin kotor, makin stres nggak sih? Jadi cobalah belajar bersih-bersih sendiri, nyapu, ngepel, cuci piring, bersihin toilet, dan jaga kebersihan diri sendiri juga. Jangan lupa mandi, jangan lupa gosok gigi, cuci tangan. Percaya deh, situasi rumah atau tempat tinggal kamu yang bersih bikin pikiran bersih juga. Kalau semuanya berantakan,
di sini juga akan berantakan. Dan lagi-lagi, kalau kamu ada di posisi lockdown nggak bisa kemana-mana selama sebulan lebih begini, kalau di sini berantakan, stres nggak sih? Depresi bisa-bisa. So, bersih-bersih rumah sendiri, oke? Jadi, itu aja 3 tips dari saya berdasarkan pengalaman lockdown di Shanghai ini. Ada tambahan juga, special mention, be kind to people. Buat saya, be kind to people ini terjemahan bahasa Indonesianya agak kurang mengena gitu ya. Berbuat baiklah pada sesama gitu. Tapi bukan cuma berbuat baik, kamu harus bisa apa ya istilahnya? Be kind. Jadilah garam dan terang dunia gitu. Kalau meminjam bahasa Alkitab, kamu harus bisa memancarkan cahaya positif buat orang lain, dan percaya deh, kalau kamu bisa berbuat baik sama orang lain, orang-orang lain pun akan berbuat baik sama kamu. Kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat sama kamu, mungkin itu karma. Atau tetaplah berbuat baik sama orang yang berbuat jahat sama kamu. Ini terlepas dari agama kamu masing-masing. Be kind to people, oke? Itu aja tips dari saya hari ini. Bagaimana menurut kamu? Skill atau keahlian apa dari 3 itu yang kamu sekarang sudah miliki atau belum miliki dan mau belajar? Tulis komen di bawah ini. Dan kalau kamu suka video seperti ini, tolong dipencet like-nya, di subscribe channel saya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!